Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tokopedia akan mempresentasikan hasil analisis interface pada aplikasi mobile Tokopedia. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lisa Maulita Safitri, yang kedua ada M. Rizky Arya Putra Setiawan, yang ketiga Hadriani Aulia, yang keempat Ulfa Fakir Arifin, yang kelima Awaliyah Dwi Nur Fitriani. Next. Tentang Tokopedia. Tokopedia merupakan online marketplace yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan bebas biaya sekaligus memberikan pengalaman jual beli online yang aman dan nyaman. Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edison pada 6 Februari 2009. Sejak resmi diluncurkan, PT Tokopedia berhasil menjadi salah satu perusahaan internet Indonesia dengan pertumbuhan yang sangat pesat. Next. E-commerce Tokopedia dapat diakses melalui website maupun aplikasi mobile. Next. Berikut poin pembahasan yang akan kami bahas di presentasi kali ini. Yang pertama, ada elemen of interface, yang kedua ada daya guna heuristik, yang ketiga ada prinsip-prinsip daya guna, yang keempat ada analisis attitude. Next. Yang pertama ada analisis elemen of interface pada aplikasi mobile Tokopedia. Usability. Usability merupakan suatu sistem yang dapat bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat bermanfaat secara maksimal. Yang pertama, pada lingkaran merah adalah tombol navigasi untuk kembali ke menu awal atau menu utama pada aplikasi. Sedangkan untuk lingkaran hijau adalah tombol navigasi untuk membagikan link produk dan link dapat dibagikan melalui berbagai platform seperti pada gambar. Contoh yang kedua, terdapat pada menu chat, yaitu lingkaran merah adalah tombol navigasi untuk kembali ke menu awal atau menu utama pada aplikasi. Dan di samping kanannya terdapat berbagai tombol lainnya, seperti tombol search, filter, pesan, dan pengaturan pesan yang bisa diakses dan digunakan oleh pengguna. Next. Contoh yang ketiga, ada penataan produk yang sedang diskon dan promo, tersusun dengan rapi dan lengkap, dan dapat difilter sesuai kategori yang dibutuhkan user. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Visualization. Pemilihan warna dan gambar sangat mempengaruhi interaksi manusia dan komputer, karena tampilan yang sesuai sangat diperlukan untuk mempermudah user dalam mempelajari aplikasi dan menambah daya tarik user dalam menggunakan aplikasi. Pada aplikasi Tokopedia, ikon dan gambar yang digunakan sudah sesuai dengan konsep. Penggunaan warna yang sesuai mencampurkan cenderung warna hijau yang konsisten di setiap halamannya, yang juga menjadi warna ciri khas dari aplikasi ini. Selain itu, penggunaan font huruf yang jelas dan dapat dibaca oleh semua kalangan juga mendukung efisiensi penggunaan aplikasi. Selain itu, aplikasi ini juga menggunakan pewarnaan merah sebagai penanda info penting pada aplikasi seperti tanda batas waktu promo dan notifikasi bar aplikasi agar terlihat jelas dan dapat membantu pengguna mendapatkan informasi lebih cepat. Yang pertama, penggunaan icon. Ini beberapa icon yang ada di dalam aplikasi Tokopedia. Yang kedua, penggunaan font yang baik dan nyaman dilihat. Yang ketiga, penggunaan warna. Warna dalam aplikasi Tokopedia dominan warna hijau. Functionality. Penempatan kolom pencarian sudah tepat berada di halaman utama aplikasi sehingga pengguna dapat dengan mudah mencari produk yang diinginkan. Aplikasi ini juga menyediakan kolom filter
untuk memudahkan pengguna mencari dan mengurutkan produk yang sesuai dengan berdasarkan urutan, lokasi toko yang diinginkan, jenis toko, harga, rating, kategori, kondisi, hingga pengiriman. Accessibility. Untuk mengetahui accessibility, Tokopedia kami menggunakan survei berbentuk Google Form untuk mengetahui bagaimana pengalaman user saat menggunakan aplikasi dan seberapa cepat aplikasi dapat diakses. Setelah melakukan survei, untuk aplikasi Tokopedia ini mendapatkan rating 4/5 untuk masalah kecepatan akses pada pengguna. Penyebab rendahnya kecepatan akses dalam aplikasi ini disebabkan banyaknya gambar yang digunakan pada aplikasi, sehingga membuat berat aplikasi dalam hal akses. Namun dari segi kepuasan pengguna terhadap aplikasi, mendapatkan rating sangat baik. Analisis daya guna heuristik pada aplikasi mobile Tokopedia. Daya guna heuristik merupakan prinsip atau panduan untuk merekayasa bentuk user interface atau aturan dalam perancangan interface. Di dalam aplikasi Tokopedia, terdapat beberapa daya guna heuristik yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang pertama, dialog yang sederhana dan alami. Pada aplikasi Tokopedia, saat mendaftar akun terdapat perintah yang sederhana atau to the point, yaitu harus memasukkan nomor ponsel atau email untuk mendaftar akun. Jika nomor ponsel atau email sudah terdaftar, maka sistem akan memerintahkan untuk memasukkan nomor ponsel atau email yang lain. Selain itu, pada halaman utama aplikasi Tokopedia, tampilan yang diberikan nyaman dipandang, dengan penggunaan warna yang kontras dan tidak berlebihan. Ukuran huruf-huruf tidak terlalu besar maupun kecil, dan icon-icon yang mudah ditemukan dan dipahami oleh user, serta desain layar yang simple sehingga memberikan kesan minimalis. Yang kedua, berbicara dengan bahasa user. Pada aplikasi Tokopedia, bahasa user yang digunakan di dalamnya menggunakan bahasa user yang mudah dipahami oleh user, karena masih menggunakan bahasa yang sederhana dan umum. Walaupun terdapat perpaduan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, tetapi oleh user pemula masih bisa memahaminya, karena bahasa tersebut sering digunakan dan dijumpai oleh user, serta dengan adanya icon yang dapat membantu user untuk memahami bahasa tersebut. Yang ketiga, mengurangi beban ingatan user. Pada aplikasi Tokopedia, untuk mengurangi beban user, dibuat beberapa fitur-fitur yang dapat mudah diingat dan dipahami oleh user. Dengan ditambah icon yang menarik, contohnya, ada wishlist untuk mengingat produk yang telah dipilih. Selain itu, pada menu pencarian dengan memasukkan beberapa keyword system, akan menampilkan beberapa saran pilihan. Lalu, ada riwayat pencarian, yang fungsinya jika user ingin mencari lagi produk yang pernah dicarinya. Yang keempat, konsisten atau konsistensi. Pada aplikasi Tokopedia, dari segi tampilan dapat dikatakan konsisten. Teridentifikasi bahwa dari desain tampilan, perpaduan warna, ukuran gambar atau icon, dan juga ukuran tulisan yang digunakan memiliki kesamaan, sesuai dan tidak berlebihan, sehingga memiliki konsistensi pada setiap halamannya dan dapat mempermudah user mengakses aplikasi. Pada proses sistem pemesanan pada aplikasi Tokopedia, saat user memilih salah satu menu yang ada pada kategori yaitu bazar hari ini seperti pada gambar 1, maka tampilan selanjutnya akan seperti pada gambar 2. Selanjutnya, pada saat user memilih salah satu produk, maka tampilannya akan seperti pada gambar 1. Di sini terdapat dua tombol menu jika ingin memesan, yaitu beli langsung dan memasukkan keranjang. Jika user memilih beli langsung, maka akan seperti pada gambar 2. Lalu dilanjutkan ke proses pembayaran dan pengiriman dengan menanyakan alamat, jenis pengiriman, dan metode pembayaran. Lalu, jika user memilih memasukkan dalam keranjang, maka akan muncul
tampilan bahwa barang yang dipilih telah masuk ke keranjang miliknya seperti pada gambar 3. Yang keenam, jalan keluar yang jelas atau clearly exit. Pada aplikasi Tokopedia, terdapat ikon garis 3 yang terletak di pojok kanan atas untuk membuka fitur menu seperti pada gambar 1. Di dalam fitur menu tersebut, terdapat ada ikon rumah dengan tulisan kembali ke home, yang artinya untuk kembali ke halaman utama seperti pada gambar 2. Yang ketujuh ada jalan pintas atau shortcut. Pada aplikasi Tokopedia, terdapat shortcut yang dapat mempermudah user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Contohnya, shortcut untuk melakukan pencarian barang yang ingin dibeli atau beberapa shortcut dari kategori barang dan terdapat shortcut aplikasinya. Berikut adalah contoh-contohnya. Yang kedelapan yaitu pesan-pesan kesalahan yang baik. Pada aplikasi Tokopedia, apabila terjadi kesalahan saat mencari nama produk, sistem akan menampilkan nama produk yang mirip dengan nama produk yang dicari. Kesalahan lainnya dapat terjadi saat akan memesan suatu barang tetapi belum memilih motif atau variasi barang. Sistem akan menampilkan pesan untuk memilih motif terlebih dahulu. Selain itu, pada metode pembayaran, jika memilih membayar menggunakan GoPay, tetapi saldo tidak mencukupi, maka sistem akan memberi pesan bahwa saldo user tidak mencukupi. Di samping ini merupakan contoh-contohnya. Yang kesembilan yaitu mencegah kesalahan atau prevent errors. Pada aplikasi Tokopedia memiliki berbagai macam tahapan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada aplikasinya, seperti memiliki ketersediaan fitur-fitur untuk mempermudah user dalam mengakses aplikasi. Selain itu, pada saat mendaftar akun, jika user tidak memasukkan sesuai yang diperintahkan oleh sistem, maka sistem akan menampilkan pesan untuk mengisi sesuai perintah. Di bawah ini merupakan contoh-contohnya. Dan yang terakhir yaitu bantuan dan dokumentasi. Pada aplikasi Tokopedia tersedia dua menu pusat bantuan, yaitu menu pesanan di komplain yang tujuannya jika produk mengalami kesalahan seperti produk yang terlambat sampai ataupun produk yang datang tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Kemudian ada juga menu bantuan Tokopedia Care yang tujuannya yaitu untuk memberikan informasi terkait masalah-masalah yang terjadi di aplikasi Tokopedia. Analisis prinsip-prinsip daya guna pada aplikasi mobile Tokopedia. Yang pertama, learnability. Komponen ini menekankan kemudahan pemakaian oleh pengguna pada waktu desain antarmuka pertama kali digunakan, menggunakan sistem secara efektif dan mencapai kinerja yang paling optimal. Situs Tokopedia merupakan media penengah antara penjual dan pembeli secara online. Tokopedia tidak melakukan penjualan langsung. Dari sisi user yang ingin membeli suatu barang, semua fasilitas yang ditawarkan oleh Tokopedia mudah dipelajari dan dengan desain yang sederhana. Kendala yang terjadi ketika si penjual mencantumkan produk dari suatu barang tidak secara detail. Tapi masalah ini ditangani oleh Tokopedia melalui fasilitas Talk About It atau pesan chat yang bisa digunakan untuk menanyakan detail dari suatu barang ke penjualnya langsung. Namun masalahnya tidak sesederhana itu. User yang ingin segera membeli sebuah item harus menunggu respon dari penjual sampai pertanyaannya dijawab oleh si penjual tersebut. Yang kedua, ada efisiensi. Ketika pengguna telah berhasil mempelajari suatu antarmuka, seberapa cepat mereka dapat menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Efisiensi pada aplikasi Tokopedia berada pada kategori baik. Pengguna aplikasi Tokopedia biasanya menghabiskan waktu 12 menit pada sebuah halaman. Pada penelitian ini, pengguna juga mampu melakukan satu transaksi dalam waktu kurang dari 5 menit. Yang ketiga, memorability.
Ketika dalam jangka waktu yang cukup lama suatu antarmuka tidak digunakan, seberapa cepat pengguna dapat membiasakan diri kembali dengan antarmuka tersebut. Aplikasi Tokopedia memiliki persepsi memorability yaitu sangat baik. Memorability dapat diukur melalui kemampuan dalam menggunakan aplikasi dengan efektif walaupun sudah berada pada periode efektif. Pada penilaian ini, pengguna dapat mempertahankan cara menggunakan aplikasi Tokopedia dengan efektif. Yang keempat, ada errors. Komponen ini berkaitan dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh pengguna. Seberapa banyak, seberapa parah, serta seberapa mudah hingga pengguna menyadari dan memperbaiki kesalahannya. Persepsi pengguna mengenai errors pada aplikasi Tokopedia berada pada kategori baik. Errors mengacu pada jumlah kesalahan yang terjadi saat menggunakan aplikasi dan kemampuan pengguna dalam menyelesaikan kesalahan tersebut. Pada penelitian ini, pengguna mengalami kesalahan yang sedikit saat menggunakan aplikasi dan pengguna mampu menyelesaikan kesalahan yang terjadi. Yang kelima ada certification. Antarmuka yang dibuat oleh Tokopedia sudah cukup menyenangkan dengan tampilan yang sederhana. Namun semua tergantung dari penjual yang menggunakan fasilitas penambahan menu yang diberikan bagi penjual yang ingin menjual barang dagangannya. Yang keenam ada effectiveness. Aplikasi Tokopedia memiliki persepsi yang berada pada kategori baik. Effectiveness dapat diukur melalui apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas yang telah ditentukan. Pada penelitian ini, pengguna mampu menyelesaikan 1 atau lebih transaksi dalam waktu 5 menit. Aplikasi Tokopedia memiliki jumlah klik, jumlah langkah, dan jumlah kesalahan yang sedikit. Analisis attitude pengguna aplikasi mobile Tokopedia. Pada analisis attitude, kami mengumpulkan data analisis attitude pengguna Tokopedia dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan memakai Google Form yang berisi beberapa pertanyaan tentang seberapa jauh pemahaman dan kepuasan pengguna dengan aplikasi Tokopedia, dengan memberi parameter penilaian sebagai berikut. Kemudian, didapatkan jawaban responden dari pertanyaan yang telah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip attitude. Berikut kami tampilkan beberapa jawaban dari pertanyaan yang sudah kami kelompokkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mempengaruhi tingkat attitude. Human ability. Pertama, kami membuat pertanyaan dengan prinsip human ability, yaitu kemampuan manusia untuk melakukan sesuatu yang dimilikinya, dan didapatkan jawaban sebagai berikut. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 32,4% user Tokopedia sangat setuju dengan kemudahan bernavigasi di aplikasi Tokopedia. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 41,2% user Tokopedia sangat setuju dengan kemudahan pengoperasian Tokopedia saat melakukan transaksi online. Next. Human capabilities. Kemudian, pertanyaan dengan prinsip human capabilities, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia namun lebih mengarah ke anggota panca indera pada manusia itu sendiri, seperti penilaian pengguna terhadap tampilan aplikasi, dan kemudian didapatkan jawaban sebagai berikut. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 44,1% user Tokopedia sangat setuju dengan tampilan Tokopedia yang menarik dan mudah dipahami. Next. Memori. Kemudian ada prinsip memori, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyimpan memori, lebih tepatnya kemampuan pengguna. Tokopedia mengingat tata letak dan fungsi fitur-fitur yang ada di aplikasi Tokopedia, dan kemudian didapatkan jawaban sebagai berikut. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 26,5% user Tokopedia sangat setuju dengan tampilan dan tata letak menu yang mudah diingat dan 47,1% yang memilih setuju.
Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 35,5% user Tokopedia sangat setuju dengan tampilan menu yang mudah untuk dikendalikan. 55,9% yang memilih setuju. Next. Proses. Selanjutnya ada prinsip proses, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk memproses informasi, dan kemudian didapatkan jawaban sebagai berikut. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 23,5% user Tokopedia sangat setuju dengan fungsi yang sesuai dengan seharusnya, dan 58,8% memilih setuju. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 29,4% user Tokopedia sangat setuju dengan informasi produk yang mudah dicari, dan 52,9% memilih setuju. Next. Problem solving. Kemudian, pertanyaan dengan prinsip problem solving, yaitu kemampuan yang dimiliki manusia untuk penalaran serta pengambilan kesimpulan. Dan kemudian didapatkan jawaban responden sebagai berikut. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 29,4% user Tokopedia sangat setuju, dan suara terbanyak sebanyak 52,9% user setuju dengan kemudahan penggunaan. Menurut survei yang kami lakukan, sebanyak 11,8% user Tokopedia memilih sangat setuju, dan suara terbanyak sebanyak 47,1% user setuju mengenai service center yang membantu. Next. Kesimpulan. Desain interface dalam pembuatan aplikasi maupun website sangatlah penting sebagai media interaksi manusia dan komputer. User akan merasa dimudahkan dengan adanya fitur-fitur yang sesuai dengan fungsinya. Sistem akan bekerja dengan baik apabila dipergunakan secara maksimal oleh pengguna, sehingga semua kemampuan sistem dapat termanfaatkan secara maksimal. Terima kasih, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.